Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika kelas 5, dan kali ini kita akan membahas tentang satuan jarak. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membahas apa itu satuan jarak. Satuan jarak dan hubungan antar satuan jarak. Satuan jarak sama artinya dengan satuan panjang ya, yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita bisa lihat di sini tentang hubungan antar satuan jarak yang digambarkan dalam bentuk tangga ya. Dan setiap turun satu tangga itu kita kalikan 10, tetapi ketika naik satu tangga kita bagi dengan 10. Nah, kali ini kita akan membahas langsung dengan contoh soalnya ya. Tetapi Ustadz di sini tidak menggunakan tangga-tangga tersebut ya, tetapi kita gunakan dengan cara ke samping membuat tabel. Ustadz harapkan semua membuat tabel seperti ini ya kak ya. Kemudian kalian laminating sehingga kalian bisa gunakan berulang-ulang dengan spidol yang whiteboard ya, yang banyak permanen. Baik, kita lihat contoh soalnya untuk 12 km itu berapa meter. Kita buat tabel seperti ini ya kak. Kita kosongkan satu tabel, kemudian kita tuliskan satuan dari kilometer sampai milimeter. Nah, pada soal kita ingin mengubah 20 km menjadi meter. Nah, kita lingkari di sini satuan meternya, kemudian kita beri garis di sebelah kanannya sebagai tanda untuk berhenti di situ ya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah satuan dari angka yang akan kita rubah. Ya, kalau kita lihat angka 12 berarti satuannya 2, puluhannya 1 ya. Maka satuannya ini kita tuliskan di tabel kilometernya. Jadi angka 2-nya nanti kita tuliskan di kilometernya. Nah, kemudian satunya kita tuliskan seperti biasa di sebelah kirinya ya, di depannya angka 2. Nah, sekarang kita akan melihat ada 3 kotak yang kosong sampai ke meter ya. Maka itu kita dapat isi dengan angka berapa? Ya, kita isi dengan angka 0. Nah, kita tulis di sini 0, 0, 0. Maka kita dapat mengetahui 12 km sama dengan 12.000 meter. Mudah sekali ya. Nah, kita tidak perlu repot-repot lagi mengalihkan atau membagi. Baik, kita langsung ke contoh yang kedua. 8 meter ke hektometer. Nah, kita buat lagi tabel kak, sama seperti yang tadi. Kalau kalian punya tabel yang sudah dilaminating, kalian hapus, kemudian kita tuliskan kembali di mana kita beri batasnya, yaitu hektometer. Kita kasih batas di sebelah kanannya selalu ya. Kemudian kita beri koma ya. Jadi batasnya itu sebenarnya untuk koma ya. Nah, kita sekarang tulis untuk meternya ya. Nah, jadi kita akan mengubah dari satuan meter ke hektometer. Nah, kita lihat angka satuan, karena sudah satuan kita langsung tuliskan meter satuannya yaitu 8. Nah, sampai ke hektometer kita isi dengan angka berapa? Sama, kita isi dengan angka 0 ya. Jadi kita ke arah kiri. Kita tuliskan angka 0, 1, 2. Nah, kan ada batasnya nih ya, antara 0 yang satu dan 0 yang kedua. Nah, itu kita sebut sebagai komanya. Jadi 8 meter sama dengan 0,08. Nah, mudah sekali ya. Nah, sekarang angka berkoma nih. Apakah susah? Kita coba lihat. Apakah dengan cara ini akan terlihat lebih mudah? Oke, kita tuliskan kilometer ke sentimeter. Kita lingkari sentimeternya, kita taruh garis di sebelah kanannya. Kemudian 4,25. Ingat, kalau angka desimal satuannya itu angka yang sebelum koma ya. Nah, berarti di sini angka 4-nya, bukan angka 5-nya, tetapi angka 4-nya ya. Ingat, satuan adalah angka sebelum komanya kalau desimal. Jadi kita tuliskan 4-nya di satuannya, yaitu kilometer
Maka kita tuliskan di sini 4-nya, kemudian angka selanjutnya 2 dan 5 kita tuliskan di sebelah kanannya ya, seperti biasa. Ya, kita tuliskan dua angka ini dengan hektometer dengan hektometernya 25. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan 0 ya sampai di tabel sentimeternya. Kita tidak perlu tambahkan koma lagi ya. Nah, kita tambahkan 0 dulu. 1, 2, 3. Ya. Jadi 4,25 km sama dengan 425.000 cm. Oke, komanya hilang gitu ya kayak. Sekarang ini dalam operasi hitung. Nah, ini berarti kita harus buat tabelnya agak ke bawah lagi satu ya. 1,75 km dikurangi 20 dekameter, dan ini kita akan rubah ke meter. Kita ingkari meternya, kemudian kita kasih garis. Nah, itu jadikan koma ya, karena batasnya. Oke, kita dari kilometer. Satuannya tentu saja 1 ya, karena itu yang di sebelum komanya. 1, 7, 5. Kemudian tinggal tambah 0. Oke, sekarang untuk 20-nya satuannya 0 ya. Berarti kita tulis 0 di dalamnya, 2-nya di depannya. 2. Oke. Nah, berarti 20 dam sama dengan 200 ya. Oh, Ustaz lupa tuliskan 0 lagi di meternya. Nah, sekarang kita kurangkan 0 kurang 0, 0, 5 kurang 0, 5, 7 kurang 2, 5, 1 kurang 1, 1 kurang 0, 1. Jadi hasilnya 1550. Oke, selanjutnya ada operasi hitung dengan tiga angka ya. 70 km dikurangi 12 hektometer ditambah 100 meter itu sama dengan berapa dekameter. Nah, dekameternya kita kasih garis batas, kemudian kita berikan tanda koma. Kita kerjakan dulu dua angka di depannya, yaitu kilometer dan hektometernya. Ya, untuk kilometernya satuannya 0, kemudian kita tuliskan 7-nya, kemudian kita tambahkan 02 di sini. Kemudian hektometernya satuannya 2 ya. Satuannya 2, puluhannya 1, jadi 12 ya. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan 0 setelahnya. Kita kurangkan dulu ya. Hasilnya 6.880. Kalian bisa hitung sendiri nanti ya. Kemudian kita ubah 100 meter ke dam. Meternya di sini ya, di sebelah kirinya. Berarti kita tulis satunya 0, kemudian meter 0 di sebelahnya, kemudian 1, jadi 100. Jadi 10,0. Nah, karena di atas 0 di sebelah batas ini tidak ada ya, yang di angka yang pertama, kita bisa tambahkan 0 di sini supaya lebih mudah penghitungannya. Oke, kemudian kita tambahkan 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 8 tambah 1, 9, 8, 6. Nah, jadi 70 km kurang 12 hektometer ditambah 100 meter sama dengan 6.890,0. Nah, 0 di belakang koma ini bisa kita coret ya, menjadi 6.890 dekameter. Sekarang kita coba terapkan pembelajaran kita pada hari ini dengan permasalahan sehari-hari. Misalnya, rumah Tasya terletak di antara rumah Bayu dan Fitri. Jarak rumah Tasya ke rumah Bayu 150 meter. Kemudian jarak rumah Tasya ke rumah Fitri 25 meter lebih dekat daripada jarak rumah Tasya ke rumah Bayu. Berapa meter jarak rumah Bayu ke rumah Fitri melalui rumah Tasya? Seperti yang kita bisa gambarkan bahwa rumah Tasya ini terletak di antara Bayu dan Fitri. Maka kita gambarkan Tasya di tengah-tengah ya rumahnya. Kemudian jarak antara rumah Tasya dan rumah Bayu 150. Sedangkan antara Tasya dan Fitri rumahnya berjarak 25 meter lebih dekat daripada rumah Bayu ke Tasya. Jadi 150-nya ini kita kurangi dengan 25. Hasilnya 125 meter. Berarti jarak rumah Tasya dengan Fitri adalah 125 meter. Maka berapa jarak rumah Bayu ke rumah Fitri melalui Tasya? Nah, berarti kita jumlahkan semua ini ya.
150 ditambah 125 menjadi 275 meter. Nah, sekarang kalau beda satuan nih ya, ada kilometer dan meternya. Ibu pergi ke pasar yang jaraknya 2,5 kilometer dari rumah. Sepulang dari pasar, ibu mampir terlebih dahulu ke toko kain yang berada 225 meter dari pasar. Jika ibu pulang ke rumah dari toko kain melewati pasar, berapa meter jarak yang ditempuh ibu pulang pergi? Pulang pergi ya, berarti dari pergi kemudian ke pulangnya lagi. Oke, kita lihat rumah, pasar, toko kain ya. Jadi rumah ke pasar 2,5 km. Nah, kita mintanya ke meter, berarti dirubah dulu ya pakai cara yang tadi. 2,5 km sama dengan 2.500 meter. Sedangkan jarak pasar ke toko kain 225 meter dari pasar. Jadi ibu menempuh jarak 2.500 meter ditambah 225 meter, hasilnya 2.725 meter. Kemudian pulang pergi berarti dikali 2 ya. Ya, 2.725 ini kita kalikan 2 atau kita tambahkan saja langsung. Hasilnya 5.450 meter. Mudah sekali ya. Yang penting kalian bisa memahami isi soalnya, insya Allah mudah. Oke, untuk soal mudah yang ketiga, Bayu lari pagi mengelilingi taman 1 kali putaran 185 meter. Berapa jarak yang ditempuh jika 5 kali putaran? Tinggal dikali ya, 5 kali 185 hasilnya 925 meter. Sangat mudah bukan ya kak ya? Oke, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas segala perhatian yang kalian berikan. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ustadz sampaikan kali ini. Selanjutnya, kalian boleh mengerjakan tugas yang Ustadz berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.